Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah kita udah ada di minggu ketiga belajar tahsin yang qadarullah Ukti Karinanya belum bisa mengajar, jadi aku gantiin lagi. Mohon maaf ya teman-teman kalau bosen dengar suara aku atau mungkin sedikit susah menangkap materi yang udah aku jelaskan, tapi semoga pembelajaran ini diridhoi sama Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, kita baca doa dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah meridhoi belajar kita pada malam hari ini, kemudian diberikan kemudahan, kemudian nanti dengan kita mempelajari tahsin, jadi bacaan Al-Quran kita semakin baik, kemudian bisa diamalkan dan bisa diajarkan sama yang lain. Oke, kita mulai aja ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Hayo, masih inget nggak? Atau udah lupa? Oke, kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Hayo, tentang apa? Kita udah belajar tentang makharijul huruf secara umum ya. Nah, minggu ini kita akan belajar secara khususnya. Jadi lebih ke, kalau kemarin kan lebih ke apa ya, pengucapannya gitu ya, keluar hurufnya. Nah, sekarang lebih ke sifat hurufnya. Oke, tadi kan udah dikirim tuh pembelajarannya tentang apa. Di situ ada sifat-sifat huruf. Intinya tentang ini ya, secara khususnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi sifat huruf itu dibagi jadi dua. Oke, sebelumnya gini. Sifat huruf itu adalah gimana ya? Kayak huruf yang keluar dari mulut. Terus itu tuh merupakan keaslian huruf Al-Quran itu tersendiri gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf itu ya keluarnya huruf dari mulut yang sesuai dengan keasliannya gitu. Nah, jadi itu kan sifat-sifat huruf itu dibagi dua, ya kan? Yaitu yang pertama itu memiliki lawan kata. Nah, kalau yang kedua itu tidak memiliki lawan kata. Oh ya, sebelumnya maaf banget ya. Ini di sini lagi ada acara, jadi mungkin sedikit bising. Oke, lanjut ya. Yang pertama itu memiliki lawan kata. Nah, untuk yang memiliki lawan kata itu ada 5. Nanti ada 5 ya. Itu udah aku tulis, bisa dilihat. Terus nanti yang tidak memiliki lawan kata itu nanti ada 7. Apa yang dimaksud dengan memiliki lawan kata dan tidak memiliki lawan kata? Kalau ya tahu sendiri, kalau memiliki lawan kata berarti bisa ada 2 atau 3 gitu kan ya. Kalau tidak memiliki lawan kata berarti hanya itu aja gitu. Lebih mudahnya kita lihat dulu ya, yang memiliki lawan kata itu ada 5 di situ ya. Yang pertama ada hamas, lawan katanya jahar. Nanti aku jelasin ya, aku kasih tahu dulu lawan katanya. Terus yang kedua itu syiddah, lawan katanya tawasud, dan lawan katanya lagi ada rokhawah. Jadi ada 3. Terus selanjutnya, kalau isti'la, itu yang ketiga, isti'la, itu lawan katanya adalah istifal. Sedangkan yang
Keempat itu ada itbaq, lawan katanya infitah. Dan yang terakhir, yang kelima, idlaq, lawan katanya ismat. Ismat ya. Oke, lanjut kita lihat. Kita mulai pada hamas ya. Hamas itu artinya samar. Jadi dia kalau secara bahasa itu suara yang samar. Kalau secara istilah itu pengucapan yang keluar itu ada nafasnya. Jadi pengucapan yang disertai keluarnya nafas. Jadi ada hembusan nafas gitu. Nah, di situ aku udah tulis ada 10 huruf. Jadi cuma ada itu ya. Yang namanya hamas itu cuma ada itu. Ada 10 itu. Nah, lawan katanya tadi kan hamas lawan katanya jahar. Nah, kalau hamas itu samar, berarti jahar itu jelas, itu otomatis ya kan? Jadi kalau jahar itu pengucapannya itu jelas, itu udah pasti jelas. Nah, karena ini lawan kata, berarti karena tadi yang hamas ada 10 itu, yang ta sampai fa, berarti yang jahar adalah selain huruf hamas, selain huruf yang ada pada hamas. Jadi ada 18 huruf, itu sisanya. Kayak gitu. Jadi jahar itu pengucapannya tidak disertai keluarnya nafas. Itu makanya namanya jahar, jelas. Kayak gitu ya. Oke, ini aku baru aku jelasin gamblang aja dulu ya. Maksudnya aku rinciin dulu ya. Jadi nanti aku kasih contoh gitu. Nah, untuk selanjutnya ada syiddah. Tadi lawan katanya ada tawasud dan rokhawah, ya kan? Nah, untuk syiddah sendiri bisa dilihat syiddah itu berarti suaranya keluarnya tuh kuat. Jadi pengucapan huruf dengan suara yang ditekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Maksudnya tuh dia lebih kuat gitu. Kuat banget, dia kuat. Nah, itu di situ ada berapa? 8 huruf ya. Ada ta, ka, ba, to, lo, za, ja, dan a. Itu ada 8. Lawan katanya ada tawasud. Tawasud itu sedang. Jadi bahasanya tuh lebih ke pengucapan suaranya itu nggak terlalu ditahan, nggak terlalu jadi nggak terlalu terdengar, jadi terdengarnya tuh agak lemah gitu loh, biasa aja gitu. Nah, itu ada di situ ada 5 huruf ya, ro, ma, a, na, dan la. Itu ada 5. Nah, lawan katanya lagi tadi selain syiddah, lawan katanya tawasud, ada lagi lawan katanya rokhawah. Rokhawah karena tadi kalau syiddah kuat, tawasud sedang, berarti rokhawahnya lemah. Nah, di situ kenapa lemah? Karena pengucapan hurufnya itu terlepas, suaranya tuh bebas gitu ya kan? Nah, di situ berarti sisanya ada 15 huruf. Jadi pokoknya kalau kan syiddah udah disebutkan tuh tadi, tawasud juga udah tuh. Tawasud ada 5. Nah, sisanya selain syiddah dan tawasud itu namanya rokhawah. Itu nama sifatnya ya. Kayak gitu. Selanjutnya ada isti'la. Itu lawan katanya adalah istifal ya. Isti'la itu bahasanya artinya terangkat. Dia terangkat. Jadi pengucapannya itu pengucapan hurufnya itu disertai terangkatnya lidah ke langit-langit mulut. Itu di situ ada berapa? 7 huruf ya. Ada 7 huruf. Ada 7 huruf, kemudian lawan katanya tadi istifal. Kalau isti'la terangkat, berarti istifalnya artinya adalah bahasanya itu menurun. Kenapa mau nurun? Karena pengucapan hurufnya itu disertai dengan turunnya lidah dari langit-langit mulut. Nah, sisanya itu ada 21 huruf. Jadi yang selain isti'la
berarti itu sifat hurufnya istifal kayak gitu. Selanjutnya itbaq. Itbaq itu lawan katanya ada infitah ya. Infitah. Nah, itbaq itu lengket. Jadi pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit mulut. Di situ ada 4 huruf, ya kan? Ada do, to, do, so. Itu ada 4, hanya 4. Sisanya berarti masuk ke infitah. Nama infitah itu berarti terbuka atau terpisah. Jadi pengucapan hurufnya itu disertai menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Nah, itu sisanya ada 23. Terakhir yang memiliki lawan kata adalah izlaq, lawan katanya ismat. Ismat. Ya, ismat itu kalau izlaq itu mudah keluar, mudah diucapkan gitu. Jadi pada bagian lancip lidah pengucapannya itu mudah keluar makhrajnya, jadi gampang gitulah ya. Gampang keluar dari ujung lidah dan bibir. Contohnya yaitu ada hurufnya cuma ada 6. Ada ba, la, na, ma, ro, fa, itu gampang banget kan. Nah, sisanya lawan katanya yang tertahan itu namanya ismat. Ismat itu dia tertahan, suaranya pengucapannya itu keluar dengan tertahan karena relatif sulit ya. Jadi pokoknya karena izlaq itu mudah, berarti ismatnya lebih tertahan gitu ya. Nah, itu sisa dari selain huruf izlaq itu namanya ismat kayak gitu. Nah, itu tentang sifat-sifat huruf yang huruf sa, si, su, bas, su, sa, ni, sas, na, minal, musni, masih, sa, ni, sa. Huruf ha lebih lembut ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Lanjut huruf ja. Jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal, mujni, maji, jani, ja. Nah, itu dia materi pada malam hari ini. Menurut aku sih itu berat banget ya, karena dalam satu malam kita belajar semuanya langsung. Sebenarnya tadinya aku mau bagi 2, cuma biar selesai aja sih ya. Jadi nggak ada, jadi makhrajul huruf benar-benar selesai gitu. Karena kan ini sebenarnya modulnya Kak Karina ya, Putri Karina ya. Jadi biar habis gitulah, selesai materinya gitu. Jadi minggu depan kita bisa lanjut ke materi selanjutnya gitu. Jadi itu tentang sifat huruf ya, ada 2 itu. Ada yang memiliki lawan kata dan tidak memiliki lawan kata. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ngerti ya semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan seperti biasa. Kalaupun nggak malu untuk bertanya di grup ini, bisa japri aja sama aku gitu ya. Nah, oh iya, udah praktek belum kemarin yang huruf alif, ba, dan ta? Ayo
kayaknya baru beberapa nih yang sudah praktek dan japri ke aku. Nanti kalau misalnya masih ada yang pengen praktek lagi huruf alif, ba, dan ta, silahkan bisa japri aku ya. Oh iya, jangan lupa sambil mendengarkan voice note-nya, terus ngeliat tulisannya, sambil nulis juga ya, karena ilmu itu bagaikan buruan. Nah, kalau kita nulis itu tuh kayak ada tulisan itu bagaikan ikatan. Jadi kalau sampai ilmu itu nggak diikat, nanti bisa kabur, bisa lari gitu. Nanti kalau kita udah nulis, insya Allah akan nempel terus gitu. Jadi kalau misalnya siapa tahu ntar lupa, bisa dibuka lagi gitu ya kan. Nah, jadi ini aja. Oh ya, nanti kita praktek selanjutnya ya. Kemarin kan udah alif ba ta sa, alif ba ta. Nah, nanti kita lanjut sa ja ha ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa membawa kita pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan rahmah dan hidayah kepada kita semua. Semoga malaikat selalu berada di sisi kita, karena Allah yang ngirimin buat kita, karena kita sudah selalu mencintai, sudah selalu pengen bersama Al-Quran. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.